Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3251, 3252, 3253. Suasana di seluruh aula keluarga Ji menjadi sedikit tegang. Bahkan jika Dev dipanggil, Ji Lianjun tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Juman itu membawa pergi Dev. Belum lagi Davelah yang menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Ji. Ruang asal Dev juga seluas dan sebanyak bintang di alam semesta. Ji Lianjun tahu bahwa Dev pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Pada saat itu, keluarga Ji mungkin tidak lebih dari omong kosong di mata Dev. Sekarang Ji Lianjun ingin berteman dengan Dev selagi Dev belum berkembang. Ketika Dev benar-benar menjadi sosok yang kuat, keluarga Ji juga akan mendapat manfaat darinya. Sekitar 10 menit kemudian, Ji Cheng kembali, tapi hanya dia dan tidak ada Dev bersamanya. Apa yang terjadi? Ji Lianjun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ayah, Tuan Chen tidak ada di kamarnya, sepertinya dia sudah pergi. Ji Cheng berkata jujur, menurutku kamu sengaja membiarkan Dev kabur. Ketika Qin Jingyun mendengar ini, dia langsung tidak senang. Ji Cheng menatap Qin Jingyun dengan dingin dan mengabaikannya. Ji Lianjun mulai berpikir dalam-dalam, dia tahu bahwa Dev tidak bisa meninggalkan keluarga Ji. Jika Dev ingin pergi, dia pasti akan memberitahunya. Tiba-tiba, Ji Lianjun teringat akan putrinya Ji Meiyan yang tidak dapat ditemukan. Dia juga berpikir bahwa Dev tidak ada di kamarnya sekarang. Ji Lianjun sepertinya memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Ji Meiyan pasti membawa Dev ke tanah leluhur melalui jalan rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jalan rahasia, dan Ji Meiyan tahu bahwa jika mereka memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia itu, keduanya tidak akan dapat ditemukan. Kemungkinan besar mereka telah memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia terlebih dahulu. Meski tanah leluhur melarang orang luar masuk, Ji Lianjun tetap tidak keberatan jika Dev masuk. Saudaraku, sekarang Dev telah melarikan diri, bagaimana kita bisa menemui istana Juman untuk menjelaskannya? Dialah yang menyebabkan masalah ini. Sekarang dia hilang, istana Juman pasti tidak akan menyetujuinya. Ji Lianying bertanya pada Ji Lianjun. Jelas sekali bahwa Ji Lianying sedang membantu orang-orang istana Juman berbicara. Karena Tuan Chen tidak ada di sini, kita bisa membiarkan semua orang di istana Juman pergi untuk sementara. Saat Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengantarkannya kepada orang-orang dari istana Juman ini, kata Ji Lianjun. Tuan Ji, karena lengan anak saya patah, maka saya akan meminta pertanggungjawaban hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, semua orang di istana Juman mengambil posisi. Di saat semua orang dalam keadaan tegang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian seluruh aula mulai bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Semua orang melihat melalui jendela dan menemukan ada banyak orang dari istana Juman keluar. Mereka semua tinggi dan kuat, dan tanah berguncang dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jelas sekali istana Juman sudah menyiapkan rencana ini sebelum mereka datang. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Lianjun menjadi dingin. Qin Hetian, ini kota Huanglan, keluarga Ji kami, bukan istana Jumanmu. Kamu ingin menjadi liar di sini, apakah menurutmu aku takut padamu? Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, aura di tubuhnya melonjak. Ji Cheng segera menghunus pedang panjangnya, dan banyak anak keluarga Ji juga siap bertarung. Adegannya tegang dan perang akan segera pecah. Saudaraku, hanya demi Dev, apakah kamu akan melakukan pertempuran berdarah dengan istana Juman hari ini? Kamu mengabaikan kepentingan kami semua. Bagaimana kamu menjadi kepala keluarga? Kita berhasil bertahan hingga tanah leluhur dibuka, haruskah kita menyerah begitu saja? Ji Lianying mengambil kesempatan itu untuk menyerang Ji Lianjun. Mendengar hal tersebut, cabang keluarga Ji yang lain pun mulai menyerang Ji Lianjun. Lagi pula saat terjadi perkelahian, mereka dan cabang lainnya juga ikut menderita. Meskipun tanah leluhur sudah dibuka, tetapi jika terjadi pertempuran, tidak ada cara untuk masuk. Saat ini, Ji Lianjun menjadi sasaran kritik publik dan menjadi sangat malu. Ia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba istana Juman hari ini pasti sudah direncanakan. Ini adalah jebakan Ji Lianying. Tapi Ji Lianjun tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa menahan diri saat ini. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengantarnya ke orang-orang dari istana Juman. Jika kalian tidak setuju, apa yang kamu ingin saya lakukan? Sekarang Tuan Chen benar-benar tidak ada di sini, apakah saya masih bisa menyulapnya untuk hadir di sini? Ji Lianjun berkata dengan kemarahan di wajahnya. Karena Dev tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Tuan Istana Qin dan menebusnya dengan cara lain. Mengapa harus menggunakan senjata tajam, kata Ji Lianying. Oke, aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan.
Apakah kamu menginginkan uang atau sumber daya rumput dewa? Ji Lianjun berkompromi dan menyuruh orang-orang ini dari Istana Juman pergi dulu. Setelah tanah leluhur ditutup, Ji Lianjun akan mengambil tindakan terhadap Ji Lianying tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk ini? Ji Lianying bertanya pada Qin Hetian. Istana Juman bukanlah pengemis, kami punya banyak atau sumber daya di Istana Juman. Saya tidak membutuhkannya, tapi ku dengar tanah leluhur keluarga Jimu telah dibuka, dan banyak sekali kekuatan asal yang tak bertuan di dalamnya. Aku hanya berharap anakku juga bisa memasuki tanah leluhur keluarga Jimu dan melihat-lihat di sana. Kata Qin Hetian, Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami kekuatan asalnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji kami, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Mengapa repot-repot harus masuk ke tanah leluhur keluarga Ji kami? Ji Lianying memandang Qin Jingyun dan berkata, meskipun Qin Jingyun adalah kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia belum memahami kekuatan asalnya, bahkan jika dia menemukan kekuatan asal yang tidak bertuan, itu tidak ada artinya baginya. Tuan JR, Anda tidak mengetahui apa-apa tentang anak-anakku. Saya memiliki lebih dari seorang putra. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Qin Jingyun, tapi auranya jelas lebih kuat dari Qin Jingyun. Ini juga anakku Qin Jingyu, belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Ku dengar ada banyak binatang ilusi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Jika dia membunuh binatang ilusi asal, dia bisa memiliki kesempatan untuk memahami ruang asalnya. Saya ingin anak saya mencobanya, kata Qin Hetian. Saya tidak menyangka Tuan Istana Qin memiliki seorang putra yang telah membuka ruang asal. Dia sangat muda dan menjanjikan. Ji Lianying memandang Qin Jingyu dan berkata dengan terkejut. Ji Cheng menatap wajah Ji Lianying dan menjadi marah. Terlihat jelas bahwa Ji Lianying dan Qin Hetian sedang berakting. Tentunya Ji Lianying baru saja pergi ke Istana Juman beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Qin Hetian memiliki 2 orang putra. Selain itu, syarat yang diusulkan oleh Qin Hetian hari ini kemungkinan besar adalah syarat yang diusulkan oleh Ji Lianying. Lagi pula, bagaimana Istana Juman di wilayah utara bisa mengetahui dengan jelas situasi di tanah leluhur keluarga Ji? Sekarang Ji Lianying masih berakting di depan semua orang, dan Ji Cheng sangat marah hanya dengan melihatnya. Ji Lianjun menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh. Dia tidak menyangka Ji Lianying berani mengkhianati tanah leluhur keluarga Ji. Syarat yang diajukan oleh Qin Hetian pasti adalah berasal dari ide Ji Lianying, dan Ji Lianying menggunakan hal ini sebagai alat tawar-menawar agar Istana Juman bekerja sama dengannya. Saudaraku, apakah menurutmu syarat yang diajukan oleh Tuan Istana Qin dapat diterima? Ji Lianying memandang Ji Lianjun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ji Lianjun berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga Ji? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Apakah orang-orang dari Juman istana ini ada hubungannya dengan keluarga Ji kita? Bagaimana mereka bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita? Saudaraku, saya tahu ada aturan ini, tapi saya juga tahu bahwa selama kepala keluarga mengeluarkan perintahnya, orang luar bisa masuk ke tanah leluhur kita. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama mereka bisa sangat membantu keluarga Ji kita, bahkan orang luar pun bisa masuk. Kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia membanting meja dengan marah dan berkata, bagaimana Istana Juman ini bisa membantu keluarga Ji kita? Bisakah perintah kepala keluarga diberikan kepada siapapun sesuka hati? Saudaraku, bukankah situasinya sekarang istimewa? Kamu harus membuka beberapa pintu, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa memasuki tanah leluhur. Ji Lianying berkata cepat, bahkan jika aku tidak memasuki tanah leluhur, aku tidak bisa membiarkan orang-orang dari Istana Juman masuk. Ji Lianjun meraung marah, wajahnya memerah. Tuan Ji, karena Anda tidak setuju dengan syarat ini, maka tidak usah ada pembicaraan lagi dan biarkan tinju yang berbicara. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, aura orang-orang di Istana Juman bangkit kembali. Tuan kepala keluarga, biarkan saja orang-orang dari Istana Juman masuk. Lagi pula, jikalau mereka masuk, berapa banyak kekuatan asal tak bertuan yang bisa mereka gunakan? Benar, kita semua tidak bisa batal memasuki tanah leluhur hanya karena ini. Perkembangan keluarga cabang kita di sini sudah lambat. Setelah penantian bertahun-tahun kalau kita tidak bisa lagi masuk ke tanah leluhur, bagaimana anak-anak kita bisa meningkatkan kekuatan mereka? Keluarga cabang dari keluarga Ji itu mulai menekan Ji Lianjun lagi. Ji Lianying memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia pasti akan mengalahkan Ji Lianjun hari ini. Jika Ji Lianjun mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia telah memenuhi janjinya kepada Qin Hetian, dan kerjasama Qin Hetian dengannya pasti akan baik-baik saja. Jika Ji Lianjun bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung banyak cabang keluarga Ji. Dengan cara ini, Ji Lianying dapat memenangkan simpati dari keluarga cabang ini dan mengisolasi Ji Lianjun. Dan posisi kepala keluarga selanjutnya pasti akan jatuh ke tangannya.
Jadi, apapun yang dipilih Ji Lianjun hari ini, Ji Lianying dijamin menang. Ji Lianjun melihat ke arah keturunan keluarga cabang dan kemudian melirik ke arah Ji Lianying yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Wajahnya memerah karena marah dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Lianjun tahu bahwa ini adalah jebakan Ji Lianying, tetapi meskipun dia tahu itu jebakan, dia harus menerobosnya. Melihat ayahnya begitu marah, Ji Cheng berkata dengan marah, "Ji Lianying, apa niatmu berkolusi dengan Istana Juman? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjunganmu ke Istana Juman beberapa waktu lalu." Ji Cheng telah mengikuti Ji Lianying ke Istana Juman, jadi sekarang Ji Lianying berakting dengan Qin Hetian, dan dia tidak tahan. Sekarang dia ingin mengungkap topeng Ji Lianying. Wajah Ji Lianying berubah dingin. "Ji Cheng, aku paman keduamu. Beraninya kamu bertingkah seperti itu kepadaku, tidakkah ayahmu mendidikmu? Ji Cheng, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya dan secara salah menuduhnya berkolusi dengan Istana Juman? Apakah kamu menganggap dirimu sama dengan orang yang lebih tua? Kamu tidak menghormati yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga." Ji Yue berdiri dan berteriak pada Ji Cheng. "Ji Yue, kamu juga memanggil adikku dengan nama depannya. Kamu juga tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga." Ji Meiling membantu Ji Cheng dan berkata, "Ji Meiling, kamu masih kecil, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu harus mencari adikmu, mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar itu." Ji Meizhen juga mulai berbicara. "Kamu." Wajah Ji Meiling memerah karena marah, tapi dia memang tidak sebaik adiknya Ji Meiyan dalam hal perang verbal. Ji Lianjun melihat kekacauan di tempat kejadian, mengerutkan kening dan berkata, "Oke, semuanya." Kata-kata Ji Lianjun membuat semua orang menutup mulut. "Saudara kedua, apa yang kamu memang benar, masalah ini terserah padamu. Aku bisa mencabut perintah patriark dan membiarkan orang-orang dari Istana Juman memasuki tanah leluhur." Ji Lianjun berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kakak masih memiliki konsep yang integral dan memahami situasi umum, kamu bisa menjadi kepala keluarga." Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Ji Lianying memberikannya kepada Qin Jingyu, lalu Ji Lianying dan Qin Hetian saling memandang dan tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, Qin Jingyu adalah yang paling mencolok, hampir 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Ji Yue dan Ji Meizhen berjalan ke kedua sisi Qin Jingyu, berbicara dan tertawa. Ji Meiling hanya bisa menatap mereka dengan tajam, tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia memasuki tanah leluhur sendirian, Ji Cheng tidak lagi memenuhi syarat, Ji Meiling tidak tahu harus lari kemana, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa.